Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik pemesinan untuk pelajar teknik pemesinan dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan berbagi cara bekerja menggunakan mesin freeze. Lebih tepatnya bekerja menggunakan mesin freeze konvensional. Kali ini saya akan membuat sebuah produk atau cara bekerja menggunakan mesin freeze dengan kita membuat suatu produk atau komponen sebuah produk. Untuk itu, sebelum kita mulai, perlu saya perkenalkan atau saya sebutkan alat dan masing-masing kelengkapan yang akan kita gunakan. Untuk kelengkapan K3-nya, yang pertama kita perlu menggunakan pelindung kepala atau helm kerja. Yang kedua, kita perlu menggunakan pelindung mata atau kacamata safety.
Dan untuk kelengkapan di mesin freeze sendiri kita perlu yang disiapkan, yang pertama adalah kolet. Yang kedua, kunci kolet. Yang ketiga, kita pergunakan ragum. Yang berikutnya kita gunakan end mill. Yang berikutnya, tidak kalah pentingnya, kita menggunakan sebuah bahan yaitu aluminium cor yang berbentuk persegi.
Yang pertama, kita pasang aksesoris untuk mesin freeze, yaitu ragum atau alat yang digunakan untuk mencekam benda kerja yang akan kita kerjakan. Kita pasang ragumnya, kita pasang baut atau pengikatnya. Kita kulati supaya tidak terjadi gerakan-gerakan yang tidak diinginkan ketika kita eksekusi benda kerja. Oke, ragum sudah terpasang. Untuk langkah berikutnya, setelah kita memasang pencekam atau ragum sebagai pengikat benda kerja, kita selanjutnya memasang pisau freeze atau memasang end mill. Yang pertama, kita perlu melepas. Nah, setelah lepas, kita pasang kolet. Setelah itu, kita pasang pisau freeze-nya, kita pasang end mill-nya. Setelah itu kita kerasi supaya tidak lepas saat ada putaran. Oke, untuk pisau freeze sudah terpasang. Untuk langkah berikutnya, pemasangan benda kerja pada ragum. Nah, sekarang benda kerja sudah terpasang, sudah siap untuk dieksekusi. Untuk langkah berikutnya setelah kita memasang benda kerja, yaitu setting Z untuk benda kerja. Untuk menentukan Z benda kerja, sebelum kita nyalakan mesin, kita harus menggunakan K3 atau kelengkapan K3. Yang pertama, kita menggunakan helm kerja. Setelah itu kita gunakan kacamata kerja. Baru kita nyalakan mesin. Sekarang kita tentukan Z untuk benda kerja. Setelah mesin nyala, kita dekatkan end mill dengan benda kerja, kita sentuhkan sedikit saja untuk mendapatkan 0 benda kerja. Oke, sudah kita dapatkan, kita kunci. Setelah kita kunci, tidak terjadi pergerakan benda kerja, kita geser menjauhi pisau freeze atau end mill. Nah, seperti ini bisa diperhatikan. Selanjutnya, setelah kita turunkan tadi, sekarang kita tentukan sumbu X. Berarti kita perlu memindahkan end mill posisi pergerakan pada sumbu X. Nah, seperti ini. Sekarang kita nolkan X-nya dengan menyentuhkan benda kerja dengan pisau freeze atau end mill. Nah, sudah terlihat kita sudah mendapatkan X0-nya. Setelah itu kita untuk langkah berikutnya yaitu pengeksekusian. Setelah kita dapatkan X0-nya, sekarang kita menjauhkan benda kerja dari pisau freeze atau end mill. Kita jauhkan sampai pisau freeze bebas, tidak menyentuh benda kerja. Setelah benda kerja menjauh dari pisau freeze,
Sekarang yang perlu kita setel atau kita siapkan adalah untuk ukuran eksekusi, karena kita tadi akan mengeksekusi kedalaman atau Z-min 5, sekarang untuk X-min juga 5. Jadi kita akan membuat atau mengeksekusi dengan kedalaman 5 mili dan ketebalan 5 mili. Untuk itu bisa diperhatikan, kita luruskan atau gariskan penanda dengan nilai 0. Karena di sini tertera ketelitian satu strip 0,02 mm, maka di sini juga tertera dalam satu putaran 4,8 yang nampak di sini, tetapi sampai di sini menjadi 50 atau 5 mm. Setelah kita dapatkan 0, kita kunci di sini. Oke, setelah kita kunci, sekarang kita bisa menggeser satu kali putaran untuk benda kerja supaya posisi 5 mili sesuai dengan yang akan kita eksekusi. Setelah kita nolkan skala yang ada pada meja tadi, sekarang meja kita putar satu kali putaran, karena di sini kebetulan tertera untuk satu kali putaran mendapatkan pergerakan 5 mm. Di sini saya tunjukkan pergerakan benda kerja terhadap pisau fris, bukan pergerakan yang saya putar. Tolong diperhatikan, ini benda kerja berputar atau benda kerja bergerak mendekati pisau fris atau end mill sejauh 5 mm. Setelah benda kerja siap dieksekusi seperti yang terlihat pada gambar pada video, kita bisa mengeksekusi untuk pergerakan sumbu Z yang pertama. Baik, bisa diperhatikan ini untuk sumbu Z yang pertama. Jadi nanti ada dua pergerakan sumbu Z dan dua pergerakan sumbu Z. Bisa diperhatikan saat ini kita mengeksekusi benda kerja yang bagian sisi pertama. Ini nanti berarti kita mengeksekusi 4 kali pergerakan, 2 kali sumbu Z, 2 kali sumbu X. Bisa diperhatikan, karena ini mesin fris konvensional, maka kita harus lebih fokus memperhatikan K3. Baik, hampir selesai, bisa diperhatikan. Ya, sedikit lagi. Ini oke, eksekusi untuk sumbu Z yang pertama sudah selesai. Bisa diperhatikan pada nonius yang ada pada meja mesin, kita lihat di sini tertara nilai 0,02 mm. Artinya dalam satu garis atau dalam jarak garis ini, satu garis menunjukkan ketelitian 0,02 mm. Nah, untuk nonius ini, nolnya kita buat segaris lurus dengan penanda, sehingga dalam satu kali putaran nanti mendapatkan nilai 5 mm. Sesuai kesepakatan kita, dalam mengeksekusi ini nanti setebal 5 mm. Setelah tepat, kita kunci. Setelah kita kunci, kita perhatikan benda kerja. Bisa diperhatikan benda kerja bergerak ke sumbu Z-min. Karena tadi kita sudah menetapkan ukurannya, kita putar. Ini diperhatikan pergerakannya ke sumbu Z-min. Oke, kita dapat. Sekarang kita eksekusi untuk pergerakan sumbu X yang pertama. Tadi untuk sumbu Z yang pertama sudah kita dapat, dan sekarang kita eksekusi yang kedua pada sumbu
X yang pertama. Bisa diperhatikan. Karena kita menggunakan mesin freeze konvensional, kita bisa mengukur kecepatan asutannya. Karena yang kita gunakan ini berbahan aluminium, jadi lebih lunak sehingga kita bisa mempercepat atau bisa memberi kecepatan asutan yang lebih tinggi. Sambil tetap diperhatikan K3-nya. Ini adalah eksekusi pergerakan sumbu X yang pertama. Baik, bisa diperhatikan sambil kita harus tetap fokus pada benda kerja dan pisau freeze-nya. Ya, kita dapat ketebalan 5 mili dan kedalaman 5 mili. Baik, hampir selesai. Ya, sebentar lagi untuk eksekusi yang pertama pergerakan sumbu X sudah selesai. Untuk pelajar teknik semua perlu diperhatikan, ini nanti kita akan melakukan 4 kali eksekusi, 2 kali pergerakan sumbu X dan 2 kali pergerakan sumbu Y. Untuk pergerakan berikutnya yang ketiga berarti kita pergerakan sumbu X yang kedua, dan nanti yang keempat sumbu Y yang kedua. Untuk langkahnya bisa dilakukan seperti pergerakan yang sudah kita lihat di video yang pertama tadi. Baik, pelajar teknik pemesinan dimanapun kalian berada, ini adalah eksekusi yang keempat atau eksekusi yang terakhir. Sumbu yang kita kerjakan adalah pergerakan yang keempat atau yang terakhir, yaitu X yang kedua. Setelah selesai seperti ini, perlu diperhatikan kita harus tetap fokus pada K3. Sebelum kita melepas benda kerja, setelah selesai kita kendorkan pengunci, kita naikkan, setelah itu kita matikan mesin. Setelah mesin mati, berhenti, kita lepas perlengkapan K3 yang kita pakai, terutama kacamata dulu, tidak jadi masalah. Setelah ini kita lepas benda kerja yang kita eksekusi. Untuk hasil bisa kalian perhatikan. Berikut hasil dari pekerjaan kita tadi atau tutorial pembuatan atau bekerja dengan mesin freeze konvensional dengan membuat freeze bertingkat. Ini merupakan hasil yang pertama kita sepakati dengan membuat kedalaman 5 mili dan ketebalan 5 mili. Bisa kalian perhatikan? Ini merupakan salah satu komponen kelengkapan untuk pembuatan ragum mini. Oke, bisa diperhatikan. Baik, pelajar teknik pemesinan dimanapun kalian berada, itu tadi video tutorial yang bisa kita sampaikan bekerja menggunakan mesin freeze konvensional dengan membuat benda kerja freeze bertingkat
merupakan salah satu komponen pembuatan ragum mini. Nah, untuk itu silahkan disimak video tutorial yang berikutnya. SMK hebat, teknik pemesinan profesional.